Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer, wabil khusus rekan-rekan P1 dan kategori status P pada tahun 2023. Baik Bapak Ibu, dengan adanya kriteria PAN-RB yang berubah pada pengangkatan P3K tahun 2024, ini mendatangkan gejolak baru khususnya untuk guru P1 dan status P pada 2023 kemarin. Permen PAN-RB yang mengatur tentang seleksi P3K 2024 belum juga terbit. Apa saja kekhawatiran rekan-rekan ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam seleksi P3K Guru tahun 2023 melalui portal P3K Guru Kemdikbud, kita mendapati beberapa aturan yang diselipkan di sini. Di antaranya adalah pedoman tentang Permen PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, dokumen itu adalah ini ya. Kemudian yang kedua ada juga Permen PAN-RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K khususnya untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Berkasnya yang ini ya. Nah, ini adalah khusus mengatur bagaimana seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Siapa saja pesertanya dan bagaimana mekanisme seleksi bagi rekan-rekan guru. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun 2024, aturan yang inilah yang dinanti-nantikan oleh rekan-rekan guru karena ada selentingan bahwa status yang dipakai oleh PAN-RB tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, hal itu kita dapatkan dari paparan PAN-RB berkaitan dengan rencana mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk formasi P3K 2024 itu kriterianya sudah berubah, yaitu yang pertama adalah XTHK2, kemudian non-ASN yang mendata di database BKN tahun 2022, dan yang ketiga adalah non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, informasi ini masih sangat umum sehingga para guru, apalagi mereka yang berstatus P1 dan rekan-rekan yang berstatus P pada seleksi P3K 2023 menjadi galau karena apakah mereka tidak masuk lagi dalam kriteria dan mendapatkan perlakuan khusus pada seleksi P3K 2024 ini. Nah, setelah sebelumnya kita membahas hasil pertemuan P3K dengan rekan-rekan guru calon P3K, di sini di poin ke-7 sudah dijelaskan ya, bahwa arti dari status P itu sama dengan tidak lulus karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau P1 di tahun 2022 itu yang mengeluarkan Kemenpan RB yang buat. Nah, kalau dari statement nomor 7 ini nampak jelas bahwa P1 ini masih diakui sampai dengan 2024. Sedangkan status P yang didapat oleh rekan-rekan di tahun 2023 ini tidak diakui dan disuruh tes kembali. Nah, namun karena Permen PAN-RB yang mengatur tentang jabatan fungsional dan jabatan fungsional guru ini belum diterbitkan untuk tahun 2024, maka tentu saja wajar jika guru-guru yang status P ini menjadi galau ya. Ini kita baca juga di laman JPNN, ada info P1 bakal digeser tenaga non-ASN di P3K 2024. Nah, ini jawaban PAN-RB. Kita lihat Bapak Ibu. Menjelang seleksi P3K 2024, ada info bahwa status P1 swasta bakal digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN. Status prioritas tidak lagi melekat pada guru swasta khususnya yang berstatus P1. Ada juga P1 yang honorer negeri. Pada prinsipnya mereka selain P1 itu juga mengikuti pendataan ya kemarin, jadi mungkin tidak perlu khawatir. Tetapi yang swasta memang mereka tidak ikut pendataan kemarin. P1 adalah guru yang lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi, dan ini sudah diselesaikan beberapa tahun namun formasi masih saja kurang. Dewan Pembina Forum Heti Kristiansi mengungkapkan saat ini banyak sekali P1 khususnya yang swasta ketakutan akan digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN tahun 2022. Di mana isu P3K swasta dikalahkan honorer negeri itu ramai dibahas. Saya ikut prihatin juga karena mereka sudah lulus PG sebenarnya dan harus diangkat tahun ini. Dia menyampaikan isu pergeseran ini makin menguat lantaran Permen PAN-RB tentang pengadaan P3K untuk guru ini belum juga diterbitkan ya. Jadi memang belum ada kejelasan siapa saja yang boleh ikut dan apa saja keistimewaan bagi mereka. Sedangkan Permen PAN-RB ini lanjutnya sangat dinanti oleh para guru khususnya P1. Semua penasaran ingin melihat apakah P1 masih tetap prioritas ataupun tidak. Saya khawatir guru swasta ini masuk pada 2000 lebih
P1 yang tidak bisa diakomodir tahun 2024 ini. Dia mengungkapkan bahwa formasi P3K 2024 memang banyak. Sayangnya P1 malah tersisa karena diperuntukkan sebagian besar untuk honorer sekolah negeri dan tenaga non-ASN. Jadi dari paparan Bu Nunuk kemarin memang ada sekitar 3.600 atau 2.600-an untuk P1 itu yang tahun ini memang tetap belum diselesaikan. Nah, inilah khawatir barangkali guru-guru swasta yang dimaksud. Kemudian Hetty menegaskan kalau mau fair seharusnya pemerintah tetap mendahulukan P1. Jangan hanya memprioritaskan honorer dan tenaga non-ASN yang masuk pendataan. Ya, memang janji Pak Menteri akan mengangkat honorer dan tenaga non-ASN di BKN. Tetapi bukan berarti malah mengorbankan P1. Nah, ini janji untuk mengangkatkan ini dalam paparan ini tadi ya, yaitu dari XTHK 2, non-ASN yang di database BKN, dan honorer sekolah negeri yang minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, ini Bapak Ibu respon dari Menpan RB ya. Merespon hal tersebut, Abbas Subagia, pejabat Deputi Bidang SDM Aparatur, Pan RB mengatakan apakah P1 swasta tetap diprioritaskan atau tidak, tergantung dari Kemendikbudristek. Nah, ini juga kembali kepada Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, coba cek di Kemendikbud. Saya lagi cuti besar, kata Pak Abah. Sebelumnya, Dirjen GTK Bu Nunuk tetap mengungkapkan bahwa guru P1 menjadi prioritas tahun 2024. Namun, memang ada yang belum terselesaikan sebanyak 2.600-an. Kemudian Kemendikbud juga telah mengusulkan kebutuhan untuk P3K 2024 itu sebanyak 419.000. Namun usulan Pemda tidak sampai 50%. Nah, ini yang menjadi persoalan dari total kebutuhan itu. Dirjen GTK mencatat usulan Pemda hanya 170.000. Usulan itu terdiri dari 150.000 untuk formasi P3K dan 20.000 untuk CPNS. Artinya masih terdapat kekurangan 248.000 formasi dari seluruh kebutuhan untuk formasi guru yang seharusnya 419.146 formasi. Sedangkan saat ditanya kepada Dirjen Nunuk, beliau mengungkapkan, tunggu saja permen Pan RB-nya. Guru honorer di seluruh Indonesia tetap semangat ya, kata Bu Nunuk. Jadi Bapak Ibu memang selentingan tentang status P1 ini terus berulang karena memang dalam beberapa paparan Pan RB itu sudah tidak menyebut lagi kekhususan P1, namun menyebutkan data BKN, kemudian XTHK 2 dan non-ASN yang minimal di sini 3 tahun berturut-turut ya. Wajar ya jika P1 ini menjadi galau. Semoga saja memang tetap akan diselesaikan. Yang lebih galau lagi memang rekan-rekan dari swasta ya, yang memang tidak memiliki sekolah sebelumnya, dan wajar jika mereka galau karena sudah banyak dari rekan-rekan itu yang terkeluar dari sekolah swastanya. Demikian informasi update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.